Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji Kris Sugiarto. Saya dari Teknik Elektro Universitas Pamulang. NIM saya 241010100001. Nah, kali ini saya akan menjalankan tugas ujian tengah semester ya di pelajaran pemrograman komputer. Nah, kali ini soalnya nih, kita lihat dulu soalnya. Yang nih ujian tengah semester saya nih, yang pertama itu buatlah program atau coding dengan ilustrasi sebagai berikut dengan menggunakan bahasa Python. Yang pertama itu ada, jika umur di bawah 7 tahun tidak bisa diterima di SD, dan jika umur sama dengan 7 atau lebih bisa masuk SD. Jadi kalau di bawah 7 tahun dia nggak bisa masuk SD ya. Kalau 7 tahun sampai ke atas itu bisa. Nah, saya ini tadi udah uji coba ya, saya tambahkan dikit. Nah, jadi saya buat programnya gini, input ini masukkan umur anak Anda, saya masukkan umur anak saya ya, misalnya kalau di bawah 7 tahun itu belum bisa masuk SD gitu. Nah, kalau di atas 7 tahun sampai 8 tahun itu bisa masuk daftar SD ya gitu. Kalau di atas 8 tahun sampai di bawah 11 tahun itu masuk SD, cuman nggak kelas 1. Itu mungkin dia di bangku kelas 5 atau kelas 4 gitu ya, yang sederajat gitu. Nah, kalau di atas 11 tahun itu udah melewati batas umur. Nah, saya ketik ini ya, agak ini ya. Anda sudah melewati batas umur, sudah bangkotan. Silahkan daftar SMP gitu. Saya buat jokes gitu ya. Oke, kita jalankan saja. Nah, masukkan umur anak Anda. Misalnya umur anak saya misalnya 4 tahun ya. Nah, anak Anda belum cukup untuk masuk SD. Oke. Lalu masukkan umur anak Anda. Kita masukkan 7 tahun lah ya, 7 tahun. Nah, anak Anda bisa daftar masuk SD. Oke. Lalu misalnya di 9 tahun, 9 tahun. Anak Anda bisa masuk SD tetapi langsung ke kelas 5 atau kelas 6. Nah, itu oke lah ya kan. Jadi nggak perlu daftar lagi. Jadi umur 9 tahun nggak mungkin lah daftar kelas 1 SD. Mungkin langsung ke kelas 3 atau kelas 4 gitu ya. Nah, yang terakhir ini misalnya di 12 tahun. Nah, anak Anda melewati batas umur, sudah bangkotan. Silahkan masuk, silahkan daftar SMP. Jadi intinya kalau umur 12 itu nggak mungkin lah daftar SD ya kan. Mau kelas berapa ya kan. Itu udah melebihi batas SD itu ya kan. Jadi perumpamaannya tuh, kalau di bawah umur 7 tahun itu belum bisa masuk SD. Kalau di atas 7 tahun baru bisa masuk SD. Tapi dikasih batasan juga, jangan umur 12 tahun masuk SD, itu kan udah melebihi batas ya, yang udah harusnya SMP. Nah, next kita kedua ya. Soal kedua, buatlah suatu program untuk menentukan grade A, B, dan C atau D pada nilai. Nah, saya tambahkan E. Nah, jadi saya akan ngetes nih. Saya akan nanya ya. Di sini saya buat programnya biar cepat ya untuk mempersingkat waktu. Jadi saya punya nilai. Nilainya ini contohnya nilai A itu saya kategorikan dapat nilai 80 sampai 100. Kalau B itu 70 sampai 79, 60 sampai 69 itu C, 40 sampai 59 itu D, 0 sampai 39 itu nilainya E. Nah, saya akan buat nih input. Apa yang ingin kamu tanya? Nah, contohnya itu kita contoh langsung jalankan saja. Apa yang ingin kamu tanya? Misalnya saya pengen tahu nilai UTS saya. UTS saya. Nah, berapakah nilai Anda? Nah, contohnya kalau nilai saya ini 40. Nah, hasil UTS Anda mendapatkan nilai D. Maaf, nilai kamu kurang. Nanti akan ada remedial untuk kamu ya. Nah, jadi saya tuh bacanya di sini ya. Nih, di sini. Bacanya di sini. Nah,
Kalau 40 itu masuknya nilai D ya, masuknya nilai D. Nah, ini saya buat atau saya print lagi di bawahnya, maaf nilai kamu kurang, nanti akan ada remedial. Nah, ketika nilai saya itu misalnya contohnya 39 30 lah ya, 30. Nah, maaf, nilai kamu sangat kurang, nanti akan ada remedial untuk kamu ya. Nah, ini saya tambahkan ya, ini akan ada remedial. Jadi kalau nilainya itu sebenarnya udah nggak naik kelas ya. Misalnya kamu kurang, nanti kamu akan mengulang semester 1 misalnya ya. Nilai UTS kalau nilainya misalnya 20, hasil UTS Anda mendapatkan nilai maaf, nilai kamu sangat kurang, kamu akan mengulang semester 1. Nah, jadi begitu. Nah, jadi kalau misalnya saya dapat nilainya 70, itu nilainya B ya kan, artinya nilai kamu bagus, harus dipertahankan ya. Jadi gitu, misalnya nilainya dapat 70, nah ini ya dapat nilai B ya, harus dipertahankan gitu. Next, itu yang soal kedua ya. Lanjut kita yang ketiga. Yang ketiga ada apa? Buatlah contoh program pengulangan dengan for dan while dalam bahasa Python. Nah, jadi ini ya. Ini saya udah modifikasi atau saya ini ya. Jadi saya gini. Saya buat ini contohnya ketika ada teman yang minjem duit ya. Teman yang minjem duit ya kan. Contohnya gini. Saya jalankan dulu ya. Nah, kamu ada uang nggak? Misalnya contoh ada temen ya yang minjem. Kamu ada uang nggak? Saya jawab. Misalnya teman-teman itu, misalnya saya nanya lah ke teman saya, kamu ada uang nggak? Nah, teman saya jawab nggak ada. Nah, terus dijawab begini, masa itu kamu bisa jajan gitu, kamu satu kali bohong. Nah, ditanya lagi, kamu ada uang nggak? Nggak ada. Nah, dijawab lagi, masa itu kamu bisa jajan, kamu dua kali bohong ya kan. Kamu ada uang nggak? Ditanya lagi. Nah, ketika saya jawab ada, nah minjem 100 dong, jawabnya begitu gitu. Saya modifikasi seperti itu. Jadi ini bisa di customize lagi ya, ketika mau itu kamu udah punya pacar belum, terus kamu udah mandi belum, itu bisa di custom lagi ya. Kali ini saya customnya begini ya, jadi biar seru-seruan aja. Kalau temen kamu itu jawabnya nggak ada, itu akan terus mengulang ke masa itu kamu bisa jajan gitu. Nah, kalau temen kamu bilang ada, itu baru kita jawab minjem 100 dong gitu. Kita jalankan lagi, kamu ada uang nggak? Nggak ada. Nah, ditanya lagi, nggak ada. Kamu ada uang nggak? Nggak ada. Nah, coba kamu ada uang nggak? Kan ditanya terus dong. Yaudah nih, kita jawab aja ada. Nah, terus teman kita bilang minjem 100 dong gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, lanjut. Kita lanjut soal berikutnya ya. Buatlah list dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, ini saya udah buat ya. Nah, ibu membeli 6 jenis sayur ya. 6 jenis sayur. Membeli 6 jenis sayur. Contohnya saya ini masukkan ke kentang, kangkung, bayam, labu, nangka, dan daun singkong. Jadi contohnya ibunya ini tukang warteg ya. Nah, ini sayur. Ibu membeli 6 jenis sayur, yaitu kentang, kangkung, bayam, labu, nangka, dan daun singkong. Ya. Oke. Nah,
Dalam perjalanannya keliling ibu menambahkan terong dan wortel. Nah, kita tambahkan terong dan wortel. Kita jalankan lagi ya. Nah, jadinya yang tadinya kentang, kangkung, bayam, labu, nangka, daun singkong itu jadi nambah 2, yaitu apa? Terong dan wortel gitu. Saya nambahkannya tuh di sini ya. Terong dan wortel. Tuh, terong dan wortel. Nah, lalu kemudian ibu mengganti sayuran yang pertama dengan brokoli. Nah, sayuran pertama saya kan ini kan kentang ya. Nah, saya buat nih sayur tanda pagar kosong itu ini ya, kentang ya, kentang dalam. Jadi ini tuh tabelnya, listnya itu sayur, kentang itu diganti jadi brokoli. Nah, ketika saya print tuh seperti ini, nah jadinya kentang itu nggak ada, kentang itu ditukar lah sama ibu ya kan, jadi brokoli. Jadi ibu itu punya brokoli, kangkung, bayam, labu, nangka, daun singkong, terong, dan wortel gitu. Nah, terus di tengah perjalanan ibu kehilangan sayur kelima. Nah, sayur kelima saya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada nangka ya, ada nangka. Nah, saya ketik itu sayuran dot remove dalam kurung sayuran atau list ini kan sayuran keempat, karena hitungannya kentang ini kosong ya. Sayuran kelima jatuhnya ini nangka. Nah, kehilangan sayuran yaitu nangka. Nah, jadi ibu itu punya brokoli, kangkung, bayam, labu, daun singkong, terong, dan wortel. Nah, nangkanya ini hilang, jatuh, entah nggak tahu di mana lah, jatuh ibu, kreseknya jebol lah ibarat kata. Terus tampilkan sayuran nomor 2 dan 3. Nah, tampilkan sayuran nomor 2 dan 3 itu ini sayuran 1 dan sayuran 2, karena ini masuknya 0 ya, 0, 1, 2. Jadi yang ditampilin itu adalah kangkung dan bayam gitu. Kita hapus dulu ini ya. Nah, terus tampilkan nama-nama list yang pengulangan dengan with loop dan for loop. Oke, kita tampilkan dulu. Nah, jadi ini ya, ini pengulangannya ya, brokoli, kangkung, dan bayam. Terus tampilkan panjang list atau berapa jumlah sayur-sayuran yang ibu beli sekarang. Nah, jadi dari total yang tadi itu, ibu itu dapat sayuran apa aja sih? Kan tadi kan ditambahin terong, ditambahin wortel, terus kentangnya itu kan diganti brokoli. Nah, jadi yang ada itu berarti brokoli, kangkung, bayam, labu, nangka, daun singkong, terus nambah wortel dan terong. Coba kita tes. Nah, di sini ya. Nah, ada bayam, brokoli, daun singkong, kangkung, labu, terong, dan wortel. Nah, jadi ini di sort atau dijajarkan sesuai dengan ininya ya, nama-nama yang depannya. Jadi ibu itu, jadi yang dibeli ibu itu ada bayam, brokoli, daun singkong, kangkung, labu, terong, dan wortel. Nah, kenapa nggak ada kentang? Kentang itu kan diganti brokoli gitu yang di awal. Nah, terus ini terong sama wortel dari mana? Terong sama wortel yang ditambahkan ini tadi, ditambahkannya di sini gitu. Jadi tadi ibu kan menambahkannya di sini gitu. Terus oke, sudah, soalnya berarti cuma 4 aja. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.